Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sarastiningrum, kelas S2B Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logika dalam filsafat ilmu. Pembahasan yang akan kita presentasikan adalah penjelasan logika, manfaat logika dalam pengembangan ilmu, macam-macam logika, dan kesimpulannya. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Logika sebagai ilmu merupakan elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Sebagai keterampilan, logika adalah seni dan kecakapan menerapkan hukum-hukum atau asas-asas pemikiran itu agar bernalar dengan tepat, teliti, dan teratur. Manfaat logika dalam pengembangan ilmu. 1. Logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan. 2. Logika menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. 3. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. 4. Logika membantu kita berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. 5. Logika membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Macam-macam logika. Pertama, ada logika alamiah. Kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat, lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Kedua, ada logika kodratiah. Ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Ketiga, ada logika ilmiah. Logika praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus atau sah. Logika ilmiah adalah penyempurnaan atas logika kodratiah. Bernalar, suatu proses berpikir yang menyangkut cara menarik kesimpulan sebagai suatu pengetahuan menurut suatu alur atau kerangka berpikir tertentu. Penalaran induktif, proses penarikan kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang kasus-kasus individual atau khusus berkaitan erat dengan pengamatan indrawi. Penalaran deduktif, penarikan kesimpulan bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus, menggunakan pola berpikir silogisme. Proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah kesimpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Kesimpulannya, logika dan filsafat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kebenaran suatu filosofis merupakan kebenaran yang kriterianya berdasarkan logika. Dalam kajian filsafat logika sebagai salah satu cabang dari filsafat,
dalam berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.